Sepertinya akan terlihat jelas, kalian bisa baca. Saya akan membahas yang penting-penting saja sebelum masuk ke sistem limfatik. Ada yang tahu apa sih sebenarnya itu sistem limfatik? Ayo, ada yang bisa? Silakan. Ya, silakan sebutkan namanya ya. Caranya bisa diperjelas? Ya. Oke. Saya lupa. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Jadi Anda tahu bukan hanya menyebutkan dan menjelaskan sebenarnya komponen-komponen dan fungsi utama dari sistem limfatik. Kemudian mendeskripsikan pengelompokan pembuluh limfa, menjelaskan formasi dan aliran limfa, serta membandingkan struktur dan fungsi dari organ dan jaringan limfatik primer dan sekunder. PowerPoint saya itu pelajari juga PowerPoint-nya Dr. Rafia, karena apa yang ada di Dr. Rafia tidak ada di sini, ada beberapa, begitupun sebaliknya. Jadi ini saling melengkapi. Oke? Tolong dipelajari dua-duanya ya. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke sistem limfatik, kita harus pahami dulu nih. Masih ada yang ingat cairan intraselular dan ekstraselular? Dipelajari kan waktu biomedik, fisiologi, ya kan? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Cairan ekstraselular terdiri dari apa? Plasma. Apalagi? Cairan interstisial. Apalagi? Transselular. Kalau yang cis? Nggak ada. Oke, kita coba. Semoga bisa ya. Jadi ini ya, cairan tubuh ada 2. Nggak bagus sih. Hai guys. Oke. Baik, nah, jadi ini cairan tubuh. Ikut ternyata suaranya ya. Jadi ini cairan tubuh, ada cairan intraselular dan ekstraselular.
yang transitional, yang ini yang lebih berperan penting untuk di cairan limfatik. Ada cairan plasma dan interstisium. Ini di mana? Di kapiler. Nah, ini yang di kapiler ada continue dan discontinue. Ini dia kapilernya. Jadi ada celah-celah. Disinilah tempat keluarnya semua ya. Kayak O2, protein dan lain-lain sebagainya, termasuk patogen atau ada mikroba. Nah, ada namanya, masih ingat ada filtrasi ya. Jadi terjadi di sini proses filtrasi. Jadi ada semua zat-zat yang ada di dalam pembuluh darah ini, dalam kapiler keluar. Jadi dari arteriol keluar ke jaringan interstisial. Kemudian misalnya ada 20 liter yang keluar ke jaringan interstisial yang kembali ke dalam kan arteriol ya, nanti ke venula, ya kan? Nah, yang masuk ke kapiler yang venanya itu atau venula itu hanya 17 liter atau sekitar 80% saja. Sisanya itu tersimpan di jaringan interstisial. Nah, kalau dia menumpuk di situ lama-kelamaan, terjadilah edema. Solusinya adalah disinilah perannya sistem limfatik. Jadi ini yang utama harus teman-teman tahu, bahwa kalau jaringan di sinilah perannya sistem limfatik. Jadi pembuluh limfa nanti yang akan menyerap sisa dari kan 20 liter, 17 yang ditarik, 3 liternya tersisa. Ini yang 3 liternya yang masuk ke dalam kapiler limfa. Oke, nanti akan seterusnya berlanjut. Jadi itu dulu intinya. Jadi salah satu fungsinya adalah, jadi salah satu fungsinya kan tadi yang disebut adik-adik sekalian hanya rata-rata hanya untuk antibodi. Ternyata tidak. Dalam ini ya definisinya. Jadi sistem limfatik itu sama dengan kerjanya sirkulasi darah. Cuman kalau sirkulasi darah dia sirkulasinya tertutup. Paham? Maksudnya dari jantung kembali ke sistemik, baru ke jantung, ke paru-paru, ke, masih ingat yang sirkulasi darah di fisiologi jantung ya? Jadi dia seperti itu. Nah, di kapiler ini nanti, jadi ini sistem limfatik merupakan sirkulasi sekunder. Sirkulasi primer adalah sirkulasi darah. Bedanya, kalau sirkulasi darah itu dia tertutup, sirkulasinya, dia teratur. Kalau sirkulasi limfatik, sistem sirkulasi sekunder ini, dia sistemnya terbuka. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini dia anatomi atau struktur sistem limfatik. Jadi ada cairan limfe, sistem pembuluh limfe, organ atau jaringan limfatik. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini ya fungsinya. Ini yang tadi mengalirkan kelebihan cairan interstisial. Yang tadi yang tersisa di cairan interstisial itu dia akan masuk ke pembuluh limfe yang di kapiler limfe. Nah, ini yang nantinya akan mencegah terjadinya pembengkakan. Jadi kalau tidak masuk ke cairan limfe, ujung-ujungnya akan terjadi pembengkakan. Nanti ini sebenarnya
Yang sisa cairan interstisial yang masuk ke dalam pembuluh limfe ini, jadi kalau cairan interstisial ini masih di jaringan interstisial masih namanya cairan interstisial, tapi kalau dia sudah berpindah atau masuk ke pembuluh limfe namanya cairan limfe atau cairan getah bening. Itu saja perbedaannya. Ketika dia sudah berpindah tempat, maka namanya berubah. Komponennya masih sama. Dan kelebihannya selain itu, dia mampu mengangkut lipid. Lipid itu kan strukturnya besar-besar, tidak mampu masuk ke dalam vaskular. Sehingga yang mengangkut itu adalah pembuluh limfe. Karena dia nanti itu katupnya, kalau dia flapping, begini. Yang tindih. Ketika terbuka, maka semua komponen yang ada di cairan interstisial akan masuk. Tapi kalau misalnya dia sudah di dalam, kan akan meningkat, akhirnya tertutup, tidak bisa keluar lagi. Sebentar kita lihat. Nah, yang ketiga adalah menghasilkan respon imun. Ini yang saya lihat tadi jawabannya banyak menjawab ini saja. Padahal ada 3 fungsi dari sistem limfatik. Nah, ini dia. Yang pertama cairan limfe atau disebut juga dengan cairan getah bening. Ini dia merupakan komponen plasma darah. Ini yang tadi yang kita cerita ya, dari cairan ekstraseluler. Dia komponen plasma darah yang tersaring melalui dinding kapiler. Nih, membentuk cairan interstisial. Jadi kalau dia sudah masuk ke pembuluh limfe, cairan interstisial itu berubah nama menjadi cairan limfe atau getah bening. Komponennya masih sama. Ini perbedaan utamanya cairan interstisial dan getah bening atau kelenjar cairan limfe hanya terletak pada lokasi tempatnya. Jadi kalau misalnya kan dia plasma darah, ini kan merupakan komponen darah keluar ke jaringan interstisial, namanya cairan interstisial. Dia berada di ruang antara sel pada jaringan. Kemudian kan setelah filtrasi reabsorpsi kembali ya. Yang terreabsorpsi cuma 80% kembali ke pembuluh darah, sisanya masuk ke kapiler limfe atau pembuluh limfe. Nah, inilah yang disebut dengan cairan limfe. Oke. Kita masuk di poin yang kedua. Kan tadi komponen yang pertama adalah cairan limfe. Komponen yang kedua adalah sistem pembuluh limfe. Sistem pembuluh limfe ini terdiri dari kapiler limfatik, pembuluh limfatik, limfonode, trunkus limfatik, dan ductus limfaticus. Oke? Jadi sistem pembuluh limfe itu terdiri dari kapiler limfatik, pembuluh limfatik, limfonode, atau kemudian trunkus limfaticus dan ductus limfaticus. Ini tadi yang kita cerita ya, kalau aliran sirkulasi darah kan ini tertutup, ya, tidak ada yang terbuka kan? Ada semua alurnya. Jadi mulai dari masuk ke vena cava superior dan inferior menuju ke atrium dextra, kemudian ke ventricle dextra, lanjut ke pulmo. Di sini ada kapiler. Di mana ada kapiler, di situ ada juga kapiler limfatik. Ya. Jadi di sini kan terjadi pertukaran ya komponen. Jadi arteriol ke yang ada plasma darah masuk ke jaringan antar interseluler, kemudian menuju ke terreabsorpsi menuju ke vena. Sisanya masuk ke cairan limfatik. Nah, sama juga ini kalau dia sudah aorta menuju ke seluruh tubuh, di sini di kapiler terjadi pertukaran. Nah, di sini yang sisanya tadi cairan interstisial masuk ke kapiler limfatik.
semua patogen, lipid, protein yang tersisa, yang tidak bisa diserap, pokoknya tidak bisa diserap oleh sirkulasi darah, dia akan masuk ke sistem limfatik. Masuk awalnya ke kapilari limfatik, kemudian menuju ke pembuluh limfatik yang lebih lebar. Jadi sama ini ya, kan kalau ini pembuluh darah arteriol ya, dan venula, ya kan, masuk ke arteri atau vena. Jadi itu kayak gitu. Jadi ini pembuluh limfatik menuju ke lymphonodes. Nah disinilah disaring. Ini ada aferen. Nah tempat masuknya kalau dari lymphatic vessel atau pembuluh limfatik menuju ke lymphnode itu ada aferen atau tempat masuknya menuju ke lymphonodes. Di sini terjadi proses imunitas ya. Semua patogen di sinilah tempat proses pembunuhan. Di sini maksudnya pembunuhan patogen yang dimakan oleh T cell dan B cell. Oke, nanti keluar. Kalau aferen biasa pintunya ada banyak, ya. Kalau eferen hanya satu pintu. Mengerti ya? Kalau aferen itu banyak pintunya menuju ke lymphnode, tapi kalau dia sudah keluar dari lymphnode menuju ke lymphatic vessel berikutnya, ini sebenarnya tidak langsung ke lymphatic trunk, tapi lymphatic vessel kan banyak lymphnode ya. Nanti ujung-ujungnya baru ini satu saja, eferen itu satu pintu. Kemudian lymphatic truncus lymphaticus lebih lebarnya lagi menuju ke ductus lymphaticus. Dan begitu seterusnya. Dari ductus lymphaticus ini nanti yang akan menuju bermuara kemana terakhir? Kembali ke sirkulasi darah melalui, ada yang tahu? Vena, subclavia, dan vena jugularis interna. Jadi sebenarnya cairan yang tadi ini yang 3 liter atau sekitar 15-20% itu akan kembali secara tidak langsung ke sirkulasi darah. Paham ya sampai sini? Ada yang belum paham? Tidak apa-apa, angkat tangan. Ada yang belum paham? Sebagian besar sudah paham. Yang belum paham, kalau tidak mau malu-malu bertanya di sini, tanya teman yang paham ya. Kita masuk ke, nah jadi ini pembuluh limfa, jadi tadi ya. Jadi dia diawali dari kapiler limfatik. Dia terletak di antara ruang-ruang antar sel, salah satu ujungnya tertutup. Jadi ini dia ujungnya tertutup, tidak ada sambungannya. Nah, kapiler limfatik ini bergabung, akhirnya membentuk pembuluh limfa yang lebih besar. Jadi strukturnya seperti pembuluh vena, hanya dindingnya. Kalau vena itu ciri khasnya ada apa? Adakah? Valvulanya ada katupnya kan? Kalau arteri ada katup enggak? Enggak ada. Jadi kapiler limfatik atau pembuluh limfa itu sama dengan vena, ada katupnya. Bedanya kalau vena hanya satu katup, tujuannya apa kalau vena ada katupnya? Mencegah darah kembali ke bawah ya, kan dia sifatnya naik ke atas ya. Nah jadi tujuannya katup di vena itu supaya dia tidak kembali, karena kalau kembali terjadi pembengkakan. Kalau ini sama juga sistem limfatik, dia dindingnya, bedanya katupnya dia lebih banyak dan dindingnya lebih tipis dibanding vena. Oke, dan dia bentuk katupnya dia flip atau tumpang tinggi. Kalau sudah terbuka lebar, tapi kalau sudah tertutup rapat. Kalau vena kan tidak, dia masuk. Kalau katupnya vena kan darah naik ke atas, tapi masih ada biasanya sebagian kecil yang kembali ke bawah, betul ya? Ya, ya seperti itu yang kalian pahami.
nanti saya bicara sendiri lagi. Kemudian, nah ini aliran limfe, cairan limfe ini bergerak melewati tadi ya, nodus limfe atau lymph node. Disinilah di lymph node merupakan organ sistem limfatik yang mengandung massa sel B dan sel E. Ini pembuluh limfa di kulit itu terletak. Jadi kalau di kulit, pembuluh limfa itu dia letaknya di jaringan subkutan dan umumnya mengikuti rute aliran cairan pada pembuluh vena dan membentuk jaringan di sekitar pembuluh vena. Pembuluh limfa ini ada di seluruh bagian tubuh, kecuali ini jaringan avaskular. Contohnya jaringan kartilago, epidermis, kornea mata. Sistem saraf pusat, sebagian limfa atau spleen, dan red bone marrow. Ini yang diameternya kapiler limfa lebih besar daripada diameter kapiler darah, sehingga semua komponen-komponen yang ada di dalam tadi itu yang cairan interstisial yang besar-besar, komponennya seperti lipid atau protein yang besar yang tidak masuk kembali ke kapiler darah, patogen-patogen ya, yang kuman-kuman atau mikroba-mikroba itu masuknya akhirnya masuk ke kapiler limfa karena dia lebih besar diameternya. Dia hanya ada satu aliran. Nah, cairan interstisial dapat berdifusi melewati membran plasma sel-sel pada jaringan, tapi tidak dapat mengalir kembali ke arah sebaliknya. Kenapa? Itulah karena dia model katupnya tumpang tindih. Nah, overlap. Ini ya, ketika tekanan cairan interstisial lebih besar daripada tekanan kapiler limfa, maka sel-sel endotelial akan merenggang sedikit, membentuk celah atau katup terbuka, sehingga cairan interstisial masuk ke dalam pembuluh limfa. Kalau dia sudah masuk ke pembuluh limfa, maka tekanan kapiler limfa akan meningkat. Sel-sel endotelial saling berdekatan. Celah atau katup tertutup, cairan limfa tidak dapat kembali ke cairan interstisial. Ini yang mengakibatkan cairan limfa mulai mengalir. Jadi, ini tekanan limfa yang meningkat menutup katupnya dan secara tidak langsung mendorong cairan limfa di kapiler limfa menuju ke pembuluh limfa. Jadi kayak tertutup, ditekan, didorong cairannya ke arah yang lebih atas atau ke pembuluh limfa yang lebih besar. Ya, begitu maksudnya. Nah, ini dia. Ini tadi yang saya maksud. Ini ya. Dia tumpang tindih. Dia terbuka tapi nanti sebentar bisa tertutup. Jadi dia begini sistemnya, saling berkaitan dengan kapiler darah. Ini jaringan interstisial. Berikutnya, kapiler limfa menuju ke pembuluh limfa, menuju ke limfanodus. Sekarang kita bahas nodus limfatikus atau limfanode. Ini terdapat di sepanjang jalur pembuluh limfa, seperti oval atau biasa orang sebut juga kayak kacang. Ya, dia ditemukan berkelompok yang menerima limfa dari bagian tubuh. Dia fungsi utamanya ini dia, untuk menyaring antigen dari limfa dan menginisiasi respons imun. Disinilah berperan fungsi imunitas salah satunya. Nah, ini dia bentuknya. Ini jalur apa? Yang ini aferen ya. Jadi ini jalur aferen ada 1, 2, 3. Tapi untuk ini ada kapsul ya, ada kapsul. Ini korteks. Di korteks nodus limfatikus itu banyak mengandung B sel atau sel B. Yang di belakang cerita apa, Dek? Halo. Kamu cerita apa?
Kalau tidak mau terima kuliah, silakan keluar. Saya lebih menghargai orang yang mau belajar. Saya capek-capek nanti bicara di sini baru kalian tidak paham jadi belawak. Percuma toh, saya kasih kuliah. Bahas apa dek? Coba bisa jelaskan. Yang masuk sistem. Ini 2, 1, 2. Kamu. Silakan berdiri. Ini 2 dari AC. Paling ujung belakang. Ayo berdiri. 2 dari AC sini, AC tengah. Dari arah medial. Ayo berdiri. Merasa enggak? Silakan. Ya, 2 orang itu. Sampingmu juga, samping kirimu. Samping kirimu. Ya. Tadi bahas apa? Saya tanya dulu 2 orang. Yang masuk sistem limfa. Sistem pembuluh limfa. Apa saja? Mulai dari mana? Dari mana? Dari mana? Mulai dari mana? Nggak tahu? Nggak tahu? Nggak tahu atau tahu? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Tadi bahas apa? Bahas apa tadi? Apa? Yang kau bilang pelajaran kamu bahas nah. Baru pas saya tanya apa yang sudah dijelaskan kamu nggak tahu. Tolong keseriusan Pak Dek. Di sini makanya saya bilang kalau kamu mau datang ke sini hanya untuk cerita lebih baik keluar. Kasihan temanmu yang lain terganggu. Mau lanjut belajar atau tidak? Oke. Ini ya, nodus limfatikus. Jadi ini ada kapsulnya. Di korteksnya ini banyak mengandung sel B. Kemudian di parakortikalnya di sini itu banyak mengandung sel T. Terus nanti ada medula. Setelah itu keluar melalui jalur efferent menuju ke pembuluh limfa berikutnya dan selanjutnya menuju ke trunkus limfatik atau batang limfa. Lebih bagus kayaknya trunkus limfatik. Jadi begini alurnya ya. Nah, pembuluh limfa yang meninggalkan nodus limfa pada bagian tubuh akan bergabung membentuk trunkus limfatikus. Terletak ada beberapa bagian. Yang pertama di lumbar, kemudian di intestinal, kemudian di bronchomediastinal, subclavia dan jugular. Ada gambarnya ini. Ini ya. Ada tadi apa? Nah, di sini lumbar, kemudian ini di sini. Ini ya. Ini yang bentuknya seperti kacang kecil-kecil. Di lumbar, intestinal, apalagi? Nah, bronchomediastinal di sini di bagian atas, kemudian jugular. Apa nak? Jadi dia ini nanti dibaca saja ya, mengalirkan getah bening dari kaki, dinding, bagian dalam pelvis, ginjal, kelenjar adrenal, dan lain-lain. Nah, dari tadi trunkus limfatikus menuju ke ductus limfatikus. Ductus limfatikus hanya 2. Sebelah kanan.
dextra. Ada ini saluran limfa bagian kanan atau ductus lymphaticus dextra. Di sebelah kiri ada ductus thoracicus. Dan keduanya ini akan mengalir menuju ke pembuluh vena. Ujungnya di mana tadi? Vena apa? Bermuara ke vena subclavia dan vena jugularis interna. Jadi ini. Tadi itu yang kan ada fungsi yang kedua dari sistem limfatik untuk lipid ya. Nah, lipid itu dia diambil di sini, di cisterna cilia yang ada di usus halus atau intestinum. Ini namanya cisterna cilia. Ini ya. Jadi tadi itu yang ini cairan limfa yang akan menuju yang akan menuju ke ductus lymphaticus dextra. Ini ya, dari ekstremitas superior dextra dari arah ini kepala bagian kanan sama toraks dextra. Nah, untuk yang sinistra dia yang menuju ke ductus thoracicus dia lebih banyak lagi ya, termasuk kedua ekstremitas inferior. Nah, yang ketiga apa tadi? Yang pertama, struktur dari sistem limfatik. Yang pertama apa? Cairan limfa. Yang kedua, pembuluh limfa. Yang ketiga, nah kita masuk ke organ atau jaringan limfatik. Nah, ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada organ limfatik primer, yang kedua organ limfatik sekunder dan jaringan. Apa bedanya? Kalau organ limfatik primer, dia mengandung stem cell. Ini ya, dia mengandung stem cell yang berfungsi, intinya dia tujuannya adalah memproduksi, apalagi berperan untuk apa? Memproduksi sel imun, apalagi? Ada yang tahu? Pematangannya sama diferensiasi sel. Diferensiasi sel ini untuk mengenali dirinya, apakah dirinya kah atau bukan dirinya. Kalau bukan dirinya akan dihancurkan, kalau dirinya dia akan berdiferensiasi. Itu intinya. Jadi di sini di pusat, makanya namanya imunokompeten. Imunokompeten yang berperan dalam respon imun. Ada dua, di mana red bone marrow sama thymus. Ini red bone marrow itu terletak di tulang ya, sumsum tulang. Jadi nggak tahu ada di sini pas sebentar saya jelaskan. Jadi nanti ini sel B dan sel T itu diproduksi di sini dulu di red bone marrow. Kemudian untuk sel B itu akan langsung masuk ke pembuluh darah atau sistem sirkulasi darah. Kemudian untuk yang T cell dia akan dimatangkan dulu di thymus. Jadi kalau B cell bisa langsung digunakan, untuk T cell tidak bisa. Di bone marrow dia hanya sampai pre-T cell namanya, atau kayak immatur. Jadi masih anak-anak yang belum bisa digunakan. Atau kalau kita anggap dia tentara, dia masih tentara muda yang belum bisa diterjunkan langsung di lapangan untuk melawan musuh. Dia harus dulu dimatangkan lagi di thymus, baru dia bisa digunakan.
Nah, terus yang kedua, organ limfatik sekunder dan jaringan. Di sini fungsinya untuk, kalau di sini memproduksi, mematangkan, dan berdiferensiasi sel imun, maka di organ limfatik sekunder dan jaringan fungsinya untuk membentukkan antibodi. Disitulah proses terjadinya respon imun, ya. Di mana saja? Nodus limfa atau lymph ya, yang tadi yang bentuk seperti bentuk apa tadi lymph node? Kacang. Limfa atau lien, dan jadi nodus limfa sama nodulus limfatikus itu berbeda. Lymph node atau nodus limfa itu yang tadi bentuknya kacang-kacang yang ada komponen-komponennya, ya. Kalau nodulus limfatikus itu dia terletak di beberapa jaringan. Salah satunya tonsil, semua tonsil, tonsilla pharyngea, tonsilla palatina. Nanti kita akan jelaskan, ya. Jadi ini dia ya. Ini masuk tadi apa? Primer atau sekunder? Sekunder. Yang ini timus itu primer. Spleen atau lien sekunder. Yang ini hair patches sekunder. Ingat saja, yang primer hanya dua, apa? Timus sama tulang. Oke, jadi selebihnya kalau ada yang disebut berarti dia masuk ke sekunder. Nah, kita bahas satu-satu. Timus ini dia letaknya di mediastinum anterior. Ada dua lobus, tapi ini hanya dia membesar pada ukurannya besar hanya pada saat bayi dan anak-anak sampai ke mediastinum superior. Kalau dia berkembang sampai pubertas, itu akan mencapai berat 30 sampai 50 gram, kemudian mengalami regresi dan digantikan oleh jaringan lemak. Jadi kalau kayak kita ini sekarang, timusnya sudah mengecil. Jadi ini dia bentuk timus. Jadi bilobus, ada dua lobus, terletak di mediastinum di antara sternum dan aorta. Masing-masing lobusnya diselubungi jaringan ikat yang disebut dengan kapsul. Oh iya, jadi tadi yang di organ limfatik sekunder dan jaringan, nodus limfat, nodus limfa atau lymph node itu ada kapsulnya, ya kan? Lien juga ada kapsulnya. Nodulus limfatikus tidak berkapsul. Nah, jadi dia nodulus limfatikus itu dia tidak berkapsul. Nah, ini juga dia ada kapsulnya. Di sini di timus terbagi lagi menjadi beberapa lobulus terdiri dari korteks dan medula. Nah, ini dia. Bagian korteks terdapat sejumlah besar sel T, sel dendrit, sel epitel, dan makrofag. Ini dia, sel T yang belum dewasa atau yang tadi sebut pre-T-cell itu bermigrasi dari sumsum tulang merah atau red bone marrow ke korteks timus untuk selanjutnya berproliferasi dan menjadi matang. Jadi disinilah proses pematangan sel T. Nanti sel T ini yang matang akan bermigrasi ke medula. Kemudian untuk sel dendrit berperan dalam respon imun pada nodus limfa atau lymph node. Kemudian untuk sel-sel epitel memproduksi hormon yang berperan dalam pematangan sel T. Untuk makrofag, dia akan membantu membersihkan sisa-sisa sel yang mati karena tidak berfungsi. Nah, ini kan tadi di alur dari sistema limfatikus masuk nodus limfatikus ya. Di organ limfatikus dia juga masuk di nodus limfatikus. Dia merupakan akumulasi padat dari sel-sel bebas di dalam jaringan limfoid kendor. Dia berbatas jelas. Ini strukturnya ada dua, primary nodul sama
secondary nodule. Bedanya apa? Ini ada germinal centernya untuk secondary nodule, untuk primary nodule tidak ada germinal centernya. Nah, primary nodule itu kumpulan padat limfosit kecil. Jadi di situ banyak mengandung limfosit kecil, bentuknya bulat. Untuk secondary nodule yang ada germinal centernya, itu kumpulan sel-sel yang besar. Limfositnya ada plasma, ada makrofag. Pucat, ada kutub gelap dan kutub pucat. Fungsinya pembentukan limfosit, penghancuran limfosit saat difagositosis oleh makrofag. Jadi ini ya, germinal center itu ini, yang lebih pucat warnanya. Jadi ini, yang di luar ini, yang di korteks, ini korteks ada 2. Yang ini primary nodule, yang ini secondary nodule. Kalau di histologi, intinya dia lebih pucat untuk germinal center atau secondary nodule. Nah, ini dia nodus limfaticus ada di mana saja? Pada ekstremitas superior, ya. Ini ekstremitas inferior. Kemudian di pelvis, ada di abdomen, ada di toraks, ada polyfacialis. Yang paling banyak di polyfacialis dan paling sering kita temukan. Kenapa? Lymphnode ini kan dia fungsinya untuk menyerang patogen, ya kan? Jadi kalau misalnya ada gigitan yang sakit, di situ kan akan banyak kuman bakteri yang masuk ya, yang akan diserang. Akhirnya biasanya kita akan merasakan ada benjolan. Di sini akan membengkak. Tujuannya apa? Karena dia menyerang bakteri, patogen di situ dia sedang menyerang. Yang kedua adalah ketika dia membengkak, itu dia akan memberikan sinyal untuk meminta bantuan. Bantu Kak, ada di sini. Apa namanya? Banyak mikroba di sini. Saya butuh bantuan tambahan. Karena kan sel B, sel T di mana diproduksi? Nah, jadi dia kayak memberikan sinyal ke di organ limfatik primer untuk menghasilkan sel-sel T dan sel B yang membantunya nanti di nodus limfaticus. Jadi makanya kalau biasa ada orang sakit telinga, di nodulus preaurikularnya ada bengkak. Penyebabnya yaitu bisa jadi ada infeksi. Oke? Jadi dia itu salah satu tanda. Ya, kalau mau dibilang itu kuasanya Allah, dia cari cara supaya tubuh kita ini selalu saling mengingatkan satu sama lain tugasnya. Ini ya, masih sama yang tadi. Kembali. Nah, ini yang berikutnya adalah limpa atau spleen atau lien. Dia masanya berada di mana? Di mana posisinya kalau di abdomen? Nah, di bagian sinistra. Dekat mana? Dekat? Ini. Gaster. Ya kan? Yang mana di depan? Ren atau lien? Masih ingat Ren itu letaknya di mana? Retro peritoneal. Berarti ada di belakang peritoneum. Jadi yang mana depan? Lien atau Ren? Lien. Ya? Nah, ini sama. Dia terletak di hipokondria sinistra, ya, antara abdomen dan diafragma. Kemudian limpa dikelilingi oleh ada kapsulnya ya. Nah, ini dia bentuknya. Ada kapsul, ada trabekula, granikor. Di sini ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, yang terakhir dari organ limfatik sekunder adalah nodulus limfaticus atau kita sebut juga dengan follicles.
Nah, ini jaringan limfatik berbentuk seperti telur yang tidak dikelilingi oleh kapsul. Yang lain ada kapsulnya, yang ini tidak ada kapsulnya. Terdiri dari, kalau di kulit, jaringan limfatika kulit namanya SALT, Skin Associated Lymphoid Tissue. Jadi ini skin barrier kita. Jadi kuman tidak langsung masuk ke pembuluh darah, tapi ada diterima sama dari kulit dulu, ya. Ada jaringan limfatika selaput lendir atau disebut juga dengan MALT. Mukosa ya, bukan mukoka, mukosa. Associated Lymphoid Tissue. Ada di kavum nasi, di hidung. Ada di pharynx, ada intestinum tenue, ada tracheobronchial. Maksudnya bronkus ya, pohon bronkus, urogenitalia dan tonsila. Tonsila ini karena dia tadi bentuknya lihat seperti cincin berkeliling, makanya disebut cincin wall layer. Terdiri dari tonsila pharyngea, tonsila palatina, tonsila lingualis, dan tonsila tubaria. Kemudian yang berikutnya jaringan limfatika bronchus atau BAS, bronchus associated. Jadi cuman depannya yang beda ya, tergantung tempatnya. Kalau di saluran cerna namanya gut associated lymphoid tissue. Ini yang tadi saya tanya, ada flux Peyeri yang kuning-kuning di dekat intestinum, usus halus itu, oke? Dan appendix vermiformis juga masuk. Terakhir, ini di luar ya, kita langsung bahas di aliran limfe, cara limfe. Jadi kita ulang ya, sebagian besar dari plasma darah tersaring bebas melalui dinding kapiler pembuluh darah membentuk cairan interstisial. Ini tersaring melalui kapiler darah lebih banyak dibandingkan cairan yang dapat diabsorpsi kembali. Nah, kelebihan cairan yang tersaring kurang lebih 3 liter per hari dialirkan melalui pembuluh limfe dan menjadi cairan limfe atau getah bening. Ini fungsinya, cairan getah bening. Mengembalikan protein plasma yang hilang kembali ke aliran darah. Protein yang tersaring melalui dinding kapiler darah hanya protein yang berukuran kecil. Jadi ada sebenarnya yang tereabsorpsi kembali protein ke pembuluh darah, tapi hanya protein-protein yang berukuran kecil. Untuk yang berukuran besar, dia harus masuk melalui cairan limfe. Ini protein yang tersaring masuk ke cairan interstisial tidak dapat berdifusi kembali ke kapiler darah karena perbedaan gradien konsentrasi menghalangi pergerakan. Protein tersebut dapat masuk kembali ke kapiler darah, masuk melalui aliran getah bening dalam pembuluh limfe. Jadi intinya, sisa cairan tadi tetap akan kembali ke sirkulasi darah, tapi lewat jalur yang tidak langsung, ya. Ini dia. Untuk cairan limfe ini ada 2 pompanya yang membantu aliran balik cairan limfe, seperti vena. Vena kan dipompa tuh baru naik. Sama, cairan limfe itu dipompa. Ada 2 pompanya. Pompa pertama otot skelet. Dia berada di antara, kan dia sepanjang tubuh ya, di antara otot skelet. Dia dipompa sama ketika otot skelet berkontraksi, secara tidak langsung dia juga akan terpompa. Kontraksi otot skelet menekan pembuluh limfe dan menekan getah bening ke depan menuju percabangan. Kemana terakhir? Bermuara di vena jugularis interna dan vena subclavia. Yang kedua, pompa respirasi. Ini dipertahankan melalui perubahan tekanan yang terjadi selama inhalasi. Jadi pada saat oksigen masuk ke tubuh, cairan limfe mengalir dari daerah abdominal. Abdominal tekanannya lebih tinggi menuju ke daerah toraks yang tekanannya lebih rendah. Jadi kan kalau kita tarik nafas, ini akan tekanannya lebih di perut lebih tinggi daripada di toraks. Nanti akan terdorong ke atas, ya. Ketika tekanan berkurang selama
inhalasi atau pada saat kita mengeluarkan udara, atau mencegah aliran balik getah bening. Kan prinsipnya getah bening karena dia flip, katupnya tumpang tindih, ya. Di samping itu, ketika pembuluh limfa menggelembung mengakibatkan otot polos pada dinding pembuluh limfa berkontraksi. Inilah yang akan membantu mendorong cairan limfa mengalir melalui pembuluh limfa. Begini. Jadi dari pembuluh darah menuju ke ruang interstisial atau cairan interstisial menuju ke kapiler limfa. Cairan interstisial berubah namanya menjadi cairan limfa. Kemudian menuju ke pembuluh limfa. Sebelumnya ductus limfatikus ada trunkus limfatikus. Dan terakhir di vena jugular dan subclavian. Sekira itu saja.